Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha sabaha musimal khairat wa ja'ala lakum ma fis samawati wal ardi lil imarati wa zar'il hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khaliqul ardi was samawati wa ghafirudz dzunubi was sayyi'at. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila dinihi bi awdahil bayyinat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil mustahidin bi nusratid dini wa izalatil munkar. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadis yang diceritakan oleh Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu ta'ala. Hadis ini berkaitan dengan keutamaan 4 kalimat dzikir. 4 kalimat dzikir atau 4 kalam ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ilallah ta'ala arba. Kalam atau ucapan yang paling dicintai oleh Allah yang maha tinggi ada 4. Dan 4 kalam ini yang merupakan bagian dari zikir yang Allah cintai tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena 4 kalam ini merupakan bagian dari zikir yang biasa kita baca setelah kita salat 5 waktu. Di antaranya adalah subhanallah, bacaan tasbih. Walhamdulillah. Dan kalam yang kedua adalah kalimat alhamdulillah. Sebuah kalimat yang keluar dari lisan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tasbih mensucikan Allah. Alhamdulillah merupakan kalimat yang mengindikasikan bahwa kita sedang bersyukur. Memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, menggambarkan kebahagiaan hati, menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang ketiga disebut asasut tauhid. Kalimat thayyibah, kalimatut tauhid, kalimatul iman. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Dan kalimat yang keempat, yang terakhir, Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Ketika takbir ini terucap oleh lisan kita, bukan hanya sebatas ucapan lisan, kalimat mengagungkan Allah, tapi hati kita pun mengagungkan Allah. Hadis ini ditutup oleh Rasulullah SAW dengan kalimat la yaghurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa bagimu dari mana 4 kalimat ini kau mulai. Boleh kita memulai dari alhamdulillah,
kemudian melanjutkan 3 kalimat yang tersisa, boleh juga memulai dari kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena hadis ini berkaitan dengan zikir umum, kecuali zikir setelah sholat. Zikirnya adalah zikir muqayyad. Istighfarnya 3 kali. Allahumma antas salam 1 kali. Dilanjut kalimat thayyibah. Ada doa. Allahumma la mani'a lima ataita. Tasbihnya minimal 10 kali. Karena ada 2 riwayat, ada yang 10 kali, ada yang 33. Tapi yang sempurna adalah yang 33 jika waktu kita lihat cukup, kecuali kalau waktunya tidak cukup, darurat, ada hal yang lain yang harus kita selesaikan. Yang memilih 10 tok meninggalkan 33, ya berarti yang 33 tidak dijalankan, ada sunnah Nabi yang ditinggalkan. Yang 10 juga kita lakukan, tasbih, tahmid, takbir. Yang 33 juga kita praktekkan. Berkaitan dengan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di surah Al-Ahzab ayat 41 sampai ayat 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Allah memanggil kita di surah Al-Ahzab ayat 41. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Wahai hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku, beriman kepada para malaikatku, beriman kepada kitab-kitabku, beriman kepada para nabi, para rasulku, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadarku khairi wa syarri. Aku perintahkan kalian, uzkurullaha dzikran katsira, zikiri aku Allahmu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ayat yang ke-42. Dan tasbihkan Allah dengan memperbanyak subhanallah bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu petang. Waktu pagi, waktu petang itu Rasulullah memperbanyak zikirnya, karena ada zikir pagi dan zikir petang. Dan yang diperbanyak oleh Allah, oleh Rasulullah SAW di dalam mempraktekkan firman-Nya Allah ini, 2 ayat dari surah Al-Ahzab ayat 41 dan ayat 42 adalah bacaan tasbih di waktu pagi dan di waktu petang. Kemudian kita dikritik oleh Allah di ayat 142 dari surah An-Nisa. Ketika ada di antara hambanya yang beriman kok zikirnya sedikit, berarti masih ada kenifakan dalam keimanannya kepada Allah. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ciri-ciri seorang muslim yang memiliki kenifakan dalam beribadah kepada Allah, suka menipu Allah. Allah menyatakan, hambaku yang munafik itu suka menipuku. Casing lahirnya apik dalam beribadah, tapi hati ini tidak apik, karena niatnya tidak benar. Niatnya bukan mengharap wajahku. Ketika aku panggil waktu salat, menunaikan ibadah 5 waktu yang aku wajibkan, qamu salah. Actionnya mereka, orang-orang munafik dalam beribadah itu, salatnya malas. Inginnya cepat, orang khusyuk. Yura'unan nasa.
dalam beribadah, beramal salih itu riak. Riaknya lebih banyak daripada ikhlasnya mengharap wajah Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak menzikiri Allahnya kecuali zikirnya sedikit. Orang munafik itu khususnya sedikit, ibadah malas. Riaknya lebih banyak daripada ikhlasnya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.